Ya pemirsa RW 05 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Priok, Jakarta menjadi percontohan kampung tangguh COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. Fasilitas isolasi sementara pasien COVID-19, dapur produksi pangan, hingga kebun sayur hidroponik dan tanaman empon-empon menjadi program unggulan di kampung ini. Inilah Kampung Tangguh Jaya COVID-19 di RW 5 Sunter Agung, Tanjung Priuk yang dibentuk sinergi TNI Polri, pemerintah, dan masyarakat guna menekan angka penyebaran COVID-19. Penegakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menjadi prioritas di Kampung Tangguh Jaya ini. Ruang isolasi sementara yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur dan pendingin ruangan juga tersedia untuk masyarakat terpapar COVID-19. Tak hanya fokus pada kesehatan saja, untuk meningkatkan perekonomian di tengah pandemi, warga setempat juga mendirikan dapur umum yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Dapur ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengolah berbagai makanan seperti kue kering, kue basah, roti, dan jamu. Berbagai produk-produk olahan warga di dapur ini dijual secara daring dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membantu warga lain yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, untuk membahas seperti apa kemudian kampung percontohan ini sebagai kampung tangguh COVID-19 di Jakarta, kita sudah terhubung dengan Bapak Nurus Sobah selaku Ketua RW 05 Sunter Agung, Jakarta Utara. Halo Pak Nurus, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Imam. Dan ya, ada Priscil juga nanti sebelah saya Pak. Nah, Ya, ada Mbak Pak Nurus, Cecilia. kemudian bagaimana layanan-layanan yang saat ini gitu ya tersedia di Kampung Tangguh COVID-19 sebagai upaya tadi mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Jakarta saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Layanan yang kita berikan di wilayah RW 05 yakni pertama layanan dalam hal memastikan kecukupan kebutuhan pangan warga RW 05 dengan tujuan warga siap, paham, mengerti seperti apa eh, pandemi COVID-19 bisa dihadapi dengan upaya-upaya menyiapkan peralatan seperti tes suhu badan, kontrol keluar masuk warga, kemudian juga disiapkan ruang isolasi, kemudian juga disiapkan gudang pangan, dapur umum, serta ladang ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan warga RW Oke. 05. Apakah memang sebelumnya Pak di RW 5 ini belum diterapkan hal seperti yang Bapak sebutkan tadi? Atau karena memang sudah diterapkan kemudian ditunjuk menjadi salah satu kampung percontohan begitu? Dari awal di bulan April kita sudah ditunjuk menjadi RW percontohan dalam penanggulangan Hmm. COVID-19. Pas kemarin menjelang di awal Desember, kebetulan sedang tinggi-tingginya jumlah warga yang terpapar COVID-19 sehingga oleh Polsek Tanjung Priok dipilih untuk menjadi kampung percontohan Kampung Tangguh Jaya COVID-19 Baik, dengan harapan untuk mengerem, untuk mencegah ya. laju pertumbuhan warga yang terpapar COVID-19. Ya. Baik. Pak, kemudian ketika ditunjuk sebagai percontohan kampung tangguh COVID-19, seperti apa sih proses edukasi, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat, dan seperti apa respon masyarakat di RW 05 sendiri? Kebetulan kita punya wilayah RW yang sangat dekat dengan Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau Wisma Atlet yang berjarak
kurang lebih 200 meter. Yang pasti warga lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan 3M+1, yakni 4M, yang ditambah dengan menghindari kerumunan, dengan harapan supaya kedisiplinan ini menambah manfaat untuk menekan laju warga yang terpapar COVID-19. Ya, berarti kuncinya tadi ya menekan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian adakah pengawasan dalam penerapannya Pak, dan ketika ditemukan memang ada masyarakat yang masih abai, apakah ada sanksi yang juga diterapkan? Untuk sanksi kebetulan karena kita di perkampungan, kita berusaha melakukan pendekatan dari hati ke hati, memberikan contoh bagaimana tetap wajib pakai masker bila mana keluar rumah. Kemudian dalam hal menjalankan ibadah, terutama sholat Jumat, juga tetap dijalankan dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, serta setiap jamaah yang mau masuk ke masjid untuk diukur tes suhu panasnya. Demikian, Pak. Baik. Nah, kita kan sebetulnya bicara masyarakat Jakarta sekalipun perkampungan begitu ya, dengan masyarakat yang heterogen begitu, dan juga mungkin tingkat guyupnya berbeda gitu ya dari masyarakat pedesaan. Bagaimana kemudian membangun solidaritas bersama partisipasi masyarakatnya, Pak? Karena kita tahu kan orang Jakarta aktivitasnya banyak nih di luar rumah gitu. Mereka harus kerja juga, kadang pulang malam gitu. Betul sekali Mas Imam, bahwa kampung kita adalah kampung yang spesial. Ya, satu blok, satu RW, satu kampung dengan 20 RT, dengan jumlah jiwa 9.248, dengan kategori masyarakat yang lengkap. Ada yang kelas bawah ada, kelas menengah ada, kelas atas juga ada. Kami sadar, kami paham bahwa aktivitas warga tiap harinya yang keluar rumah, keluar wilayah, yang bersinggungan dengan seluruh warga Jakarta, pasti kami sadar ini akan sangat berisiko terhadap penularan COVID-19. Namun kami berupaya mengajak seluruh komponen masyarakat bersama seluruh warga untuk satu, peduli bersama-sama melawan COVID-19 dengan tetap memperhatikan kepada warga seandainya yang terpapar COVID-19. Kita bantu, kita support, kita kasih semangat supaya mau terbuka, mau terus terang, dengan harapan ini dalam rangka mencegah bila nanti anggota keluarganya atau tetangganya dihindarkan dari paparan COVID-19. Baik, tadi kan kalau kita lihat dalam tayangan ya Mam ya, banyak juga tadi rumah produksi pangan, kemudian juga ada ruang isolasi. Apakah ini juga digunakan secara gotong royong bergantian oleh masyarakat, dan setiap hari seperti apa nih Pak digunakannya fasilitas sarana yang sudah dibangun ini? Terima kasih Mbak Priscilia. Untuk ruang isolasi sengaja kita siapkan dengan tujuan sebagai ruang isolasi darurat bila mana ada warga yang terpapar COVID karena kondisi wisma atlet atau rumah sakit terbatas, maka digunakan sebagai tempat transit untuk menunggu ketersediaan ruang isolasi di wisma atlet atau di rumah sakit, dengan harapan supaya tidak menular terhadap keluarga yang lain karena kondisi di rumahnya yang sangat sempit. Adapun tadi menyangkut dapur umum, itu adalah dapur di mana di kawasan
Taman Hati PKK RW 05 yang merupakan rumah produksi dapur Mak Demplon sebagai upaya daripada kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga bagi ibu-ibu yang mana rumah produksi itu membuat aneka makanan juga aneka minuman yang bisa dikonsumsi untuk warga RW 5 juga kita pasarkan keluar wilayah RW 05. Demikian Mbak Prislia. Dan itu sebetulnya menjadi satu ruang usaha juga ya untuk membantu perekonomian mereka yang juga pasti terdampak akibat COVID-19. Pak Nurus, Ya, apa kemudian efeknya yang sekarang sudah dirasakan oleh teman-teman warga setempat gitu di RW 05 ini dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sudah mumpuni tadi, dengan juga bahkan ada dapur yang bisa mereka gunakan untuk produksi produk-produk UMKM. Apakah sudah begitu terasa baik dari penurunan kasus COVID-19-nya sendiri dan juga misalnya perbaikan ekonomi masyarakat setempat? ya. Terima kasih Mas Imam. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas yang telah disiapkan bersama, eh, dampak dari penurunan warga yang terpapar mulai terlihat. Perbedaan warga yang terpapar di bulan November sama Desember ada penurunan kurang lebih hampir 30%. Hmm. Kemudian juga eh, muncul kebiasaan baru untuk mendisiplinkan diri dalam hal protokol 3M. Kemudian juga menyangkut tadi yang rumah produksi, alhamdulillah selama masa pandemi dari PT Indonesia Power ada memberikan permintaan pesanan makanan dan yang lainnya yang alhamdulillah itu memberikan tambahan penghasilan selama pandemi COVID-19. Kemudian secara umum kita berusaha membangun suasana kepada seluruh warga untuk tetap tenang, tetap semangat dalam menghadapi kondisi situasi ekonomi yang seperti ini, tetap yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kecukupan rezeki yang dibutuhkan oleh hambanya. Demikian Mas Baik. Imam. Selama kita mau Baik. berusaha, selalu ada jalan. Terima kasih Pak Nurus sudah berbagi informasi, inspirasi juga untuk kita di Hal Indonesia. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kios gratis untuk anak yatim. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.